mengenai direct Fourier. Kita telah bekerja pada beberapa contoh mengenai direct Fourier. Selanjutnya kita akan melihat teorema konvergenan direct Fourier. Fokus kita di sini bukan untuk membuktikan teoremanya, tapi kegunaan dari teorema ini terkait dengan kekonvergenan direct Fourier itu sendiri. Nah, sekarang kita coba tinjau kembali apa yang telah kita peroleh pada hasil sebelumnya. Kita telah memperoleh bahwa bentuk direct Fourier dari suatu fungsi yang kita definisi, yang kita punya, misalnya kita punya fungsi f, bentuk direct Fouriernya adalah seperti ini. Kemudian tentu fungsi yang kita maksud di sini adalah fungsi yang periodenya 2L, jadi harus fungsi periodik seperti itu. Maka dari bentuk ini nanti kita sudah peroleh sebenarnya bahwa AM dan BM-nya itu dapat diselesaikan dengan menggunakan formula Euler-Fourier, yaitu yang ini, AM-nya ada, BM-nya ada, A0-nya sendiri itu ngikut di AM-nya sini ini untuk M sama dengan 0. Jadi bisa disimpulkan bahwa A0-nya sama dengan 1 per L integral minus L sampai L fx dx, seperti itu. Dan ini bentuk AMBM-nya. Saya kira ini cukup jelas. Kemudian pada pembahasan kali ini kita akan misalnya kita punya suatu fungsi f. Jadi kita akan bahas nanti sini suatu fungsi f. Kemudian fungsi ini memiliki periode 2L dan terintegral pada interval minus L sampai L. Tentu harus terintegral karena kita nanti butuhkan di sini penentuan koefisiennya. Kemudian dia punya periode 2L, harus fungsi periodik, ini yang perlu ditekankan. Kemudian maka nanti AM dan BM-nya itu dapat dihitung. Kalau memang ini ditemukan dia adalah direct Fourier konvergen, maka AM dan BM-nya nanti dapat dihitung. Demikian juga kita bisa membentuk direct Fourier-nya seperti itu. Sekarang pada pembahasan kali ini kita akan melihat kira-kira bagaimana dengan direct yang kita peroleh, apakah dia konvergen untuk semenilai X yang ada di interval, atau untuk semenilai X lah, domain ininya untuk semenilai X maksudnya, apakah dia konvergen untuk semenilai X yang diberikan atau yang tempatnya dia terdefinisi. Itu yang kita mau cek. Kemudian sebenarnya hal seperti itu bisa kita nanti lihat pada saat diberikan nanti kelihatan di contoh-contoh yang akan kita bahas. Kemudian bisa jadi sebenarnya nanti kita akan dapat bahwa fungsinya itu mempunyai direct Fourier yang mungkin tidak konvergen di satu titik atau beberapa titik lah. Bisa kita katakan dia divergen di satu atau beberapa titik. Tapi kan kita tidak terlalu memperhatikan kalau cuma satu atau beberapa titik. Selanjutnya kita akan memulai dengan, sebelum masuk ke teorema yang kita maksud, tentu untuk menjamin kekonvergenan suatu direct Fourier ke suatu fungsi, tentu koefisiennya harus bisa dihitung. Koefisien di sini adalah AM dan BM sama A0-nya itu yang kita maksud, itu harus bisa dihitung. Tentu untuk bisa melakukan itu, supaya ada jaminan bahwa suatu fungsi bisa dihitung dihitung koefisiennya, maka kita akan menambahkan beberapa syarat atau menambahkan syarat pada fungsinya. Sekarang kita lihat, sebelum kita masuk ke teoremanya, kita lihat dulu apa yang perlu nanti ditambahkan ini terkait di sini. Direct Fourier itu ini sebelum kita bahas mengenai kekonvergenan direct Fourier, kita dulu melihat definisi dari suatu fungsi yang dikatakan di sini fungsi continuous sepotong-sepotong, atau ini piecewise continuous. Ini penting untuk memberikan nanti syarat terhadap kekonvergenan direct Fourier. Misalnya kita punya fungsi f, kemudian dia periodik, tentunya nanti yang kita bahas, tapi kita cukup bahas di salah satu domainnya, katakanlah dari A ke B, domainnya dari AB. Jadi ini interval tertutup AB. Interval ini dapat dipartisi, jadi fungsi itu dikatakan piecewise continuous pada interval AB jika interval ini dapat dipartisi menjadi sebanyak berhingga partisi. Jadi begini nanti bentuknya berhingga partisi. A-nya sama dengan X0 kurang dari X1 sampai dengan kurang Xn. Jadi ini N-nya berhingga. Jadi dia partisinya berhingga nanti di sini. Sedemikian sehingga dia memenuhi dua syarat. Pertama, F-nya harus continue pada setiap subinterval. Jadi dia harus continue di subinterval, misalnya di X0 sampai X1, intervalnya interval buka di sini tentunya. Kemudian X1 sampai X2 ini harus dijamin continue di situ semua. Jadi
Jadi kita tidak membicarakan di X0-nya kontinu atau tidak, di X1-nya kontinu atau tidak, di Xn-nya kontinu atau tidak, dan sampai Xn itu. Jadi itu tidak terlalu esensial kita bicarakan di sini, karena kita tidak tidak perlu menjamin itu untuk melakukan untuk membentuk atau untuk menjamin nantinya dia punya direct Fourier yang konvergen. Yang kedua, f mendekati suatu limit yang berhingga. Jadi limitnya itu berhingga, sebagaimana titik ujung dari subintervalnya itu mendekati atau didekati dari subintervalnya. Maksudnya seperti ini. Kita bisa lihat gambar sini misalnya. Ini kan kalau kita lihat misalnya di posisi A, kita bisa lihat bahwa limitnya ini dari arah kiri. Kita katakan dari arah kiri atau kanan. Ya pokoknya nanti ada limit kiri dan limit kanan. Misalnya dari ini X-nya mendekati A dari arah kanan, ya ini namanya. Ya dari arah kanan ini dia punya nilai di sini. Itu dimaksud dengan berhingga, karena seiring dengan subintervalnya mendekati sini ada nilainya. Begitu juga di sini. Subintervalnya di sini menuju ke titik sini, saya kasih di sini. Katakanlah di sini intervalnya menuju ke sini, berarti dia punya limit dari arah kanan, dari arah kiri sini. Dari arah kiri. Dia punya limit. Nah, begitu juga dengan di sini. Ini juga punya limit dari arah kanan, meskipun mereka tidak sama limitnya. Makanya dia tidak punya limit di titik itu. Dia cuma punya limit kiri dan limit kanan, atau limit kanannya yang satunya. Ini dia punya limit kanan, ini dia punya limit kiri. Kemudian begitu juga yang di sini. Limitnya di sini sama di sini. Ini titik terisolasi namanya ini, karena dia tidak punya ini. Inilah salah satu contoh nanti titik yang seperti ini ketika dibuat deretnya ini nanti tidak konvergen, bisa jadi tidak konvergen, kecuali kalau memenuhi syarat nanti ada kelihatan. Jadi bisa jadi nanti tidak konvergen, tapi ini mungkin ya ada jaminannya nanti kelihatan. Kemudian B-nya juga seperti itu, ini ada limitnya kalau didekati dari arah kiri. Jadi ini X-nya B negatifnya ini ada, F B negatifnya. Jadi ini notasinya. FC plus maksudnya itu untuk menotasikan limit dari Fx dari arah kanan, C plus. Jadi dari arah kanan. Jadi misalnya C-nya di sini, dari limit dari kanan maksudnya itu seperti ini. Kita lihat XX yang ada di sini menuju ke C. Seperti itu dari arah kanan. C negatif itu dari arah kiri, berarti dari arah sini. Ini X-nya dari sini. Ini C negatif, ini C positif, seperti itu. Selanjutnya, seperti tadi yang saya katakan, kita tidak memperhatikan ini, apakah X0-nya punya nilai atau tidak, X1-nya punya nilai atau tidak, Xn-nya punya nilai atau tidak. Yang kita perhatikan adalah limit di ujungnya ini, limit kiri atau limit kanan setiap ujung-ujung yang intervalnya itu, atau setiap sub-sub intervalnya ini punya ujung misalnya, apakah dia nilai limitnya itu berhingga ini. Ini harus dijamin. Itu yang perlu dilihat. Jadi kita tidak lihat apakah di X0 sendiri ada nilainya, di X1 sendiri nilainya. Pokoknya di batas-batas intervalnya itu tidak lihat yang itu. Nah, sekarang kita masuk ke teorema yang kita maksud tadi. Teoremanya itu seperti ini. Jika kita misalnya bahwa fungsi f dan f aksen itu kontinu sepotong-sepotong pada interval minus L sampai L ini. Tentu di sini fungsinya kita asumsikan periodenya adalah 2L. Kemudian ini yang periode selalu kita ini, meskipun nanti tidak dikatakan, kita anggapnya seperti itu karena kita bahas direct Fourier. Jadi dia punya periode 2L, kemudian dia terdefinisi pada interval ini, dan dia continuous sepotong-sepotong baik dengan F-nya sendiri juga F aksennya. Kita akan mempunyai direct Fourier F, berarti F mempunyai direct Fourier, yaitu seperti ini. Nah, tentu rumusnya tadi menggunakan formula AM, BM, dan A0-nya itu menggunakan formula Euler Fourier tadi. Euler Fourier. Kemudian di sini ada juga hasil lebih lanjut. The Fourier series convert to Fx. Jadi direct Fouriernya konvergen ke Fx untuk semua titik di mana F itu kontinu. Jadi ketika F-nya tidak kontinu di satu titik, maka kita tidak jamin direct Fouriernya kontinu di sini. Dan untuk yang limit kiri dan limit kanan, Fx positif dan Fx negatif per 2 di semua titik di mana F tidak kontinu. Jadi tadi yang ini tidak kontinunya ini, seandainya ini di tengah, maka kemungkinan menurut ini tadi itu bisa kontinu juga di situ, bisa di konvergen dari Fouriernya di situ.
kalau ini berada di tengah antara ini dengan ini, seperti itu. Kalau tidak, ya tidak dijamin menurut teorema kita bahas. Jadi sekarang kita sudah punya teorema yang menjadi syarat cukup untuk mengatakan suatu deret Fourier itu konvergen, atau bisa kita katakan kita punya syarat cukup untuk menjamin suatu fungsi f memiliki deret Fourier. Kita katakan memiliki deret Fourier kalau deret Fouriernya konvergen, seperti itu maksudnya. Jadi syarat cukupnya itu adalah f dan f aksennya harus kontinu sepotong-sepotong pada interval yang nantinya juga itu adalah interval periodiknya di sini 2L, seperti itu. Untuk lebih memahami teorema di atas, tentu kita lebih tertarik juga, salah satu yang membuat kita tertarik adalah apakah memang ada fungsi yang tidak memenuhi syarat lebih ini, sehingga kita tidak jamin bahwa dia punya deret yang konvergen, deret Fourier yang konvergen. Ya, di sini diberikan contoh, misalnya kita punya fungsi yang fungsi yang terdefinisi pada interval minus L sampai L, dan fungsinya itu fx sama dengan 1/x kuadrat. Ketika x-nya menuju 0, kita bisa lihat bahwa ketika x-nya menuju 0, nanti fx-nya itu menuju ke nilai yang infinite atau tak berhingga. Tentu ini melanggar syarat yang kedua tadi dari syarat fungsi kontinu sepotong-sepotong. Jadi ini 1/x kuadrat kan, misalnya kita gambarkan, misalnya 1/x kuadrat, saya kurang ini juga gambarnya bagaimana. Tapi ketika kita mengambil x-nya kecil sekali, maka nilainya nanti x kuadratnya itu akan seperti ini. Ini menuju ke atas, tidak pernah sampai asimtot ke sini. Kita katakan nilainya menuju tak berhingga nilainya, makanya dia melanggar aturan kedua. Dari arah kanan juga begini, seperti itu gambarnya. Seperti ini. Ini fungsinya fx sama dengan 1/x kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, inilah salah satu contoh yang tidak memenuhi ini, makanya kita tidak bisa menjamin dia memiliki deret Fourier yang deret Fourier yang konvergen, atau kita bisa katakan kita tidak mampu membuat deret Fouriernya. Bisa jadi kita tidak bisa membuat deret Fouriernya. Kemudian yang jelas kita ini saja yang kita tahu, bahwa di sini kita tidak bisa menjamin bahwa bisa membuat deret Fouriernya atau tidak. Makanya mungkin agak ini juga kalau mau dicoba buat ini yang deret Fouriernya, bisa jadi kewalahan sendiri nantinya. Kemudian saya juga tidak berani mengatakan bahwa ini tidak bisa dibuat deret Fouriernya. Tapi kita intinya di sini kita tidak bisa menjamin bahwa bisa membuat teorema ini, tidak cukup untuk menjamin ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang pertama terkait dengan ini. Misalnya kita diberikan fungsi yang didefinisikan itu fx sama dengan 0 untuk nilai x dari minus L sampai 0, kemudian L dari 0 sampai L. Inilah tadi yang kita katakan, kita tidak terlalu memperhatikan nilai di titik batas subintervalnya. Di sini kan untuk x sama dengan 0 ini tidak didefinisikan fungsinya. Dan memang itu tidak terlalu diperhatikan. Intinya dia continue sepotong-sepotong. Itu saja yang kita lihat. Kita lanjut. Tentu fungsi ini terdefinisi di luar dari interval minus L sampai L ini, tapi dia periodik ini. Dia harus periodik karena syaratnya kita buat deret Fouriernya kan harus periodik dulu. Kemudian kita tidak ini tadi yang saya katakan, kita tidak mendefinisikan x sama dengan L, kecuali bahwa kita katakan bahwa nilainya harus berhingga. Jadi kalau ada nilainya dia harus berhingga. Karena kalau tidak berhingga, kasusnya jadi melanggar tadi aturan kedua lagi. Jadi kita katakan ini x sama dengan 0-nya itu nilainya harus berhingga. Kurang lebih begitu mungkin maksudnya. Dan ini menggunakan interval terbuka. Kita akan menentukan deret Fouriernya. Dan kita akan melihat di mana deret Fouriernya itu konvergen. Pertama kita lakukan seperti biasa. Kita punya ini gambarnya dulu kita lihat. Kemudian seperti biasa kita menentukan A0, AM dan BM-nya. A0-nya tentu ini. Dapat nanti L, integrasi per L minus L sampai L, fx. Fx-nya kan ini fx-nya apa ya? Fx-nya untuk A0 ini kita tidak definisikan. Mungkin diambil satu ya di sini kalau seperti ini. Super
L dia definisikan, kita lihat dulu sebentar, kita cek. Nanti integralnya ini dapat 2L. Kalau dibagi L dapat L ini, sebentar. Integralnya ini dapat L kuadrat dibagi dengan L yang di sini, jadinya dia L di sininya ya. Sini 0L saja diperhatikan, karena untuk minus L sampai 0 itu nilainya 0. Seperti itu, ini nih nilainya 0 di bawah sini. Kemudian AM dan BM nya bisa kita lihat seperti ini hasilnya. AM nya dapat 0, nanti BM nya dapat 0 kalau M nya ganjil, kemudian 0 kalau M nya genap, kemudian 2L per MV kalau M nya ganjil. Selanjutnya ini untuk M ganjil, MV ini, MV nya kita dapatkan bentuk dereknya seperti ini. Fx sama dengan L per 2 tambah 2L per V sampai dapat sigma ini. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai saat ini Fx nya ternyata kalau kita masukkan nilai X sama dengan 0 kan terdefinisi, padahal tadi F nya tidak terdefinisi, didefinisikan di situ. Ini kalau kita substitusikan X nya sama dengan 0, berarti si 0 dapatnya nanti 0, berarti dapat Fx nya sama dengan L per 2. Berarti kalau kita perhatikan nanti ini nilai limitnya di titik nilai limit, maksud kami adalah nilai deretnya di X sama dengan 0 itu adalah L per 2. Makanya tadi di teoremanya dikatakan seperti itu. Seperti mana? Ini tadi ya, ini Fx tambah Fx dari limit kiri kan, limit kanan dari arah kanan dan dari arah kirinya itu per 2, itu nilainya di titik-titik yang diskontinunya. Titik diskontinunya tadi ini kan di X sama dengan 0, sehingga nilai limitnya nanti, nilai deretnya nanti di situ adalah L per 2 nantinya. Ternyata memang seperti itu deretnya ini, dapatnya nanti L per 2. Saya kira bagian itu cukup jelas. Kemudian kalau kita mau tinjau kurang lebih gambarnya dari hasil ini seperti ini nantinya. Inilah tadi nilai-nilai yang L per 2 ini sini, yang untuk titik-titik tadi ini. Nanti di situ kelihatannya tidak halus kalau kita tidak terlalu halus, pergerakannya beda dengan di sini kan halus di sini turunannya. Karena di situ kan tidak punya turunan kalau tidak salah ya, tidak punya turunan, makanya tidak terlalu halus. Seperti itu kurang lebih.